Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nikmat diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas sunnah. Dan ini harus terus kita mensyukuri nikmat diberikan hidayah di atas sunnah ini. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah di atas sunnah. Dia menyimpang dari siratal mustaqim, sesat, dan bergabung dengan firqah-firqah yang sesat, bergabung dengan kelompok-kelompok yang sesat, dan sulit mereka untuk kembali kepada Allah kecuali apabila Allah memberikan hidayah kepada mereka. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dari semua nikmat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Abul Aliyah rahimahullah, kata beliau, aku tidak tahu dari dua nikmat yang mana yang paling besar yang Allah karuniakan kepadaku. Yang pertama, Allah tunjuki aku di atas Islam. Tadinya kafir masuk Islam. Kemudian yang kedua, Allah tunjuki aku di atas sunnah. Dan Allah tidak menjadikan aku termasuk pengikut Khawarij. Khawarij ini sesat yang ada pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang menyerang dan memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Dan hidayah ini lebih mahal dari semua yang ada di muka bumi ini. Karena kita bersyukur diberikan hidayah dan kita berusaha bagaimana untuk tetap istiqamah di atas sunnah. Makanya kita juga bersyukur yang selanjutnya, yaitu Allah memberikan kepada kita hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga wajib kita syukuri. Karena kalau kita nggak nuntut ilmu, nggak belajar, maka kita nggak akan tahu tentang sunnah, nggak akan tahu tentang Islam. Maka kita wajib belajar ilmu syar'i ini, yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah, yang juga merupakan jalan menuju surga dan juga merupakan jihad fisabilillah. Karena menuntut ilmu termasuk jihad. Makanya kata Abu Darda, barang siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka akalnya tidak waras. Menuntut ilmu termasuk jihad, yang kita harus terus dan terus menerus menuntut ilmu. Dan juga yang paling penting lagi, yaitu dari nuntut ilmu ini bukan sekedar datang, bukan sekedar hadir, bukan sekedar meramaikan masjid, tapi kita harus memahami apa yang disampaikan. Harus memahami apa yang disampaikan. Jadi nuntut ilmu ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Karena itu Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam surah An-Nisa di ayat 113, Allah berfirman, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan Allah telah mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kau tidak ketahui, dan nikmat Allah kepadamu itu sangat besar. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, bahwa nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar dari semua nikmat. Maka Allah mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Tapi setelah itu, yang saya ingatkan tadi, bukan sekedar nuntut ilmu, tapi harus faham. Maka Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di Kitabul Ilmi menyebutkan tentang al-ilmu al-fahm. Ilmu itu faham. Betapa banyak orang yang nuntut ilmu tapi nggak faham. Nuntut ilmu nggak faham. Nuntut ilmu, belajar, datang, hadir, mungkin bertahun-tahun, tapi nggak faham. Rugi. Makanya Allah memberikan pemahaman kepada siapa yang Allah kehendaki. Di samping kita berdoa, Rabbi zidni ilma, kita juga berdoa agar diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah berikan dia pemahaman tentang agama.
Jadi kalau Allah mengendaki orang itu baik, Allah berikan dia faham tentang agama. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Diberikan pemahaman tentang agama. Makanya kita harus berusaha bagaimana memahami Islam dengan benar. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian memahami apa yang disampaikan dengan benar supaya enggak salah. Kemudian selanjutnya yang lebih penting lagi setelah itu yaitu mengamalkan. Karena ilmu ini untuk diamalkan, bukan koleksi ilmu. Banyak orang yang koleksi ilmu. Ya, ustadz yang ngajar banyak, ya koleksi dia. Bukan, tapi bagaimana kita berusaha belajar ilmu ini dan mengamalkan ilmu ini. Karena Allah akan tanya kepada kita tentang ilmu yang kita amalkan ini. Ilmu yang kita cari, ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita kaji, Allah akan tanya, diamalkan atau tidak? Dan itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis Nabi yang sahih. Di antara Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima abla. Rawahu Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Kata Rasulullah SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, melainkan Allah akan tanya kepadanya tentang 4 perkara. Yang pertama Allah akan tanya tentang ilmunya. Yang pertama Allah akan tanya tentang umurnya, dihabiskan buat apa umurnya. Yang kedua Allah akan tanya tentang ilmunya, diamalkan atau tidak ilmu itu. Yang ketiga Allah akan tanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh harta itu dan kemana dihabiskan. Dari mana dia makan, dari halal atau haram. Dan kemana dihabiskan. Yang keempat Allah akan tanya kepada dia tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Untuk Islam, untuk sunnah, atau untuk foya-foya, atau untuk maksiat, atau untuk bid'ah, atau yang lainnya. Allah akan tanya capek dan lelah hatinya untuk apa? 4 pertanyaan. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga Imam At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah. Begitu juga yang lain, para sahabat sering menganjurkan kita untuk beramal. Bagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajar kalian. Kalau sudah kalian belajar, amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Kemudian yang terakhir sebagai mukadimah yang perlu saya ingatkan juga kepada antum sekalian, ikhwan fillah, azakumullah. Di antara amal, sekian banyak amal itu, yang perlu antum ingat, di antara juga berkaitan dengan masalah adab, masalah akhlak. Ini penting. Indahnya ilmu itu, atau antum sebagai seorang penuntut ilmu, atau sebagai dai, kalau nggak punya adab, hilang nilainya ilmu itu. Nilai ilmu itu nggak ada sudah. Makanya indahnya Islam ini dengan akhlak yang mulia. Indahnya pemahaman salaf ini dengan akhlak yang mulia. Maka tunjukkan akhlak ini bagian daripada amal kita. Maka Allah menyebutkan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Dipuji oleh Allah. Dan akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya kita harus ingat bahwa akhlak ini mulia. Makanya kita terus berusaha untuk belajar adab. Para ulama terdahulu, mereka belajar ilmu dan belajar adab. Sampai di antara mereka, saya belajar adab dulu, kamu baru kemudian saya belajar ilmu. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah itu. Ini penting untuk kita semuanya, supaya semakin hari semakin tambah ilmu kita yang kita minta kepada Allah, tambah juga amal kita, tambah juga akhlak kita semakin baik. Sebab kita juga minta kepada Allah SWT agar kita ditunjuki dengan akhlak yang mulia. Karena yang paling berat timbangan pada hari kiamat yaitu akhlak yang mulia. Yang paling berat timbangan pada hari kiamat akhlak yang mulia. Di samping tauhid, akhlak yang mulia. Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda, "Ma syai'un athqala fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badhi." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangan pada hari kiamat melainkan akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya Allah benci kepada orang yang kotor mulutnya, orang yang keji dan kasar. Gak senang
Allah tidak suka kepada orang-orang yang mulutnya kotor, mulutnya jorok, mulutnya kasar. Allah nggak senang. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini masalah akhlak penting dan kaitan akhlak dengan akidah sangat erat. Kaitan akhlak dengan akidah sangat erat. Kaitan akhlak dengan manhaj sangat erat. Makanya Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Ikhwan fillah, azakumullah. Alhamdulillah, ini sebagai muqaddimah yang perlu saya sampaikan kepada antum. Sekarang kita akan bahas yang kita akan bahas hari ini di Masjid Al-Murabbi di Bandung ini, yaitu jihad dalam syariat Islam. Pembahasan tentang jihad ini sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Bahkan banyak imam-imam mempunyai kitab tentang jihad. Imam-imam punya kitab tentang jihad. Dan saya sebutkan dalam muqaddimah ini juga buku-buku dari para ulama salaf tentang jihad. Kemudian juga di kitab-kitab fikih ditulis tentang jihad. Artinya masalah ini bukan masalah yang baru. Dan di Al-Quran, dalam sunnah banyak sekali penyebutan tentang kata-kata jihad. Cuma ini harus diluruskan. Harus diluruskan karena banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang sesat yang berkaitan dengan jihad ini. Sebab kalau kita lihat banyak sekali orang-orang yang membahas tentang jihad, ya, mereka kaitkan kepada semua hal jihad itu. Apa saja masalah sedikit jihad. Sampai masalah demonstrasi pun mereka jihad. Memberontak kepada penguasa dikatakan jihad. Atau yang lainnya. Dan juga yang bicara soal jihad siapa aja. Dari dulu yang namanya jihad itu bersama ulil amri. Di dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah dibahas tentang jihad. Tapi jihad dibahas oleh para ulama Ahlussunnah, dikaitkan bahwa jihad ini yang punya hak adalah ulil amri. Makanya disebutkan di dalam kitab-kitab akidah bahwa al-jihadu madin ma'a wulatil umuri abraran kanu am fujjara. Bahwa jihad itu tetap berlaku, tetap wajib bersama ulil amri. Apakah ulil amrinya orang-orang yang baik atau ulil amrinya orang-orang yang jahat? Tetap wajib. Itu dibahas oleh para ulama tentang jihad ini. Dan jihad termasuk seutama-utama amal. Dari seluruh amal yang paling utama adalah jihad. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa saja amal-amal yang paling utama? Nabi menjawab, imanun billah wa jihadun fi sabilih. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Dan di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah, azakumullah. Di dalam hadis yang lain juga ketika Nabi ditanya tentang iman, Nabi ditanya tentang amal yang paling utama, Nabi menjawab yang pertama kali imanun billah wa rasulih. Kemudian thumma madza qala al-jihadu fisabilillah. Qila thumma madza qala hajjun mabrur. Nabi menyebutkan tiga. Ketika ditanya amal-amal yang paling utama, yang pertama Nabi sebutkan yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua jihad fisabilillah. Yang ketiga haji yang mabrur. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad. Ikhwan fillah, azakumullah, kita akan bahas tentang jihad untuk melihat di buku ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang jihad ini yang diawali dengan penjelasan para ulama yang berkaitan dalam menghadapi keadaan umat Islam ini. Maka apa yang harus dimulai lebih dahulu? Untuk melihat di halaman 21 dan seterusnya.
Jadi obat yang paling mujarab dan tepat bagi umat Islam ini adalah kembalinya mereka kepada agama Islam secara benar. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah jihad, tasfiyah dan tarbiyah adalah manhaj yang benar. Meskipun dalam pelaksanaannya memang membutuhkan waktu yang lama. Dan ini harus dilaksanakan dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh serta penuh dengan kesabaran. Bab ilmu syar'i, amal soleh dan sabar. Ilmu, amal dan sabar. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Surah Sajdah ayat 24. Jadi Allah menjadikan kepemimpinan itu dengan sebab ilmu, yang kedua sabar. Yang pertama ilmu dulu, baru kemudian sabar. Jadi hatta jihad harus punya ilmunya. Nggak bisa sembarangan orang mau berjihad, harus dia punya ilmunya. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, antum lihat di halaman 22. Penjelasan Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya sumber segala fitnah disebabkan mendahulukan akal atas syariat dan mendahulukan hawa nafsu atas akal. Yang pertama adalah pokok dari fitnah syubhat, dan yang kedua adalah pokok dari fitnah syahwat. Fitnah syubhat dapat ditolak dengan kesabaran. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan dalam agama terikat dengan dua perkara ini. Allah taala berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Kata Ibnu Qayyim, ayat ini menunjukkan bahwa dengan kesabaran dan keyakinan akan diperoleh kepemimpinan dalam agama. Allah Azza wa Jalla juga mengumpulkan kedua ini dalam firman-Nya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Menasihati dengan kebenaran dapat menolak syubhat, dan dengan kesabaran dapat menahan diri dari mengikuti syahwat. Dan Allah juga mengumpulkan dua hal ini dalam surah Shad di ayat 45. Allah berfirman, وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ulil aidi wal absar. Allah berfirman dalam surah Shad ayat 45, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Kekuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Disebutkan ilmu, kemudian baru setelah itu kekuatan untuk berjuang dan berjihad. Yang pertama ilmu. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menyebutkan tentang ayat ini. Kata beliau, a'immata yahduna bi amrina, arti ayat di dalam surah As-Sajdah ayat 24. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, para ulama dengan syariat-syariat dan jalan-jalan hidayah, itu a'immata yahduna bi amrina, pemimpin yang memberi petunjuk dengan petunjuk kami. Yang dimaksud pemimpin itu adalah para ulama dengan syariat-syariatnya dan jalan-jalan hidayah. Mereka memperoleh hidayah dalam diri mereka dan memberi petunjuk kepada orang lain dengan hidayah itu. Maka kitab Al-Quran yang diturunkan kepada mereka adalah sebagai petunjuk. Dan dalam ayat ini orang-orang mukmin dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Allah, dan yang kedua para pengikut yang memperoleh petunjuk dari mereka para pemimpin yang memberi petunjuk tersebut. Adapun yang pertama, ini yang paling tinggi. Kedudukannya tinggi. Setelah kedudukan kenabian dan kerasulan, disebut juga dengan as-siddiqin. Mereka mendapatkan kedudukan para ulama ini selama mereka sabar. Mereka mendapatkan kedudukan ini selama mereka sabar dalam belajar
dan dalam mengajar, dalam berdakwah di jalan Allah, sabar atas gangguan dalam berdakwah, dan mereka menjaga diri mereka dari jatuhnya ke dalam perbuatan maksiat dan nafsu syahwat. Dan firman Allah, wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka meyakini ayat-ayat kami, yaitu mereka mengimani ayat-ayat Allah sampai yakin, dan hal itu adalah suatu ilmu yang sempurna yang wajib untuk diamalkan. Mereka mencapai derajat yakin karena mereka belajar dengan pembelajaran yang benar. Mereka mengambil permasalahan-permasalahan dari dalil-dalil yang menghasilkan makna yakin. Mereka senantiasa mempelajari permasalahan-permasalahan itu dan berdalil atasnya dengan dalil yang banyak sampai mereka mencapai derajat yakin itu. Maka dengan sabar dan yakin, kepemimpinan agama akan didapatkan. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, para ulama semuanya ketika berbicara soal masalah jihad, pertama kali mereka awali dengan apa? Dengan ilmu lebih dahulu. Kemudian dengan amal. Kemudian sabar. Yang nanti juga kita akan bahas. Artinya tidak langsung semata-mata jihad. Nabi sendiri kalau antum lihat fase-fase Nabi dalam jihad, dan ada di buku ini juga, bahwa Nabi SAW ketika di Mekah berapa tahun Nabi? Di Mekah berapa tahun? Atau saya tanya yang ngantuk kali ini. Di Mekah Nabi berdakwah berapa tahun? 13 tahun Nabi berdakwah. Setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Setelah 2 tahun hijrah ke Madinah baru diwajibkan jihad. Berarti kalau dikumpulkan berapa tahun? 15 tahun. Nabi sabar 15 tahun. Setelah itu baru diwajibkan jihad. Sedangkan Nabi berdakwah, jumlah dakwah Nabi berapa tahun? Jumlah dakwah Nabi berapa tahun? 23 tahun. Turunnya wahyu selama 23 tahun. Dari umur Nabi 40 sampai umur 63 tahun. 23 tahun. Artinya sabarnya 15 tahun, setelah itu baru jihad. Sampai akhir hayat Nabi. Berapa tahun? 8 tahun. Yang lama jihadnya atau sabarnya? Sabarnya. 15 tahun. Makanya dalam Al-Quran disuruh sabar ketika di Mekah. Karena apa? Belum punya kekuatan apa-apa. Apa yang mau diperangi? Orang musyrik Mekah punya kekuatan yang luar biasa. Disuruh sabar. Sampai ketika Nabi SAW melihat Ammar bin Yasir disiksa, Sumayyah disiksa, kemudian Yasir disiksa sampai mati. Dan Nabi tahu, bukan Nabi tidak tahu. Nabi gak berbuat apa-apa. Karena apa? Kondisi apa? Kondisi lemah, gak punya kekuatan. Gak punya apa-apa Nabi. Disiksa para sahabat seperti Bilal. Kemudian yang lain lagi banyak sekali sahabat-sahabat yang disiksa. Nabi nggak punya kekuatan, bahkan sebagian diusir dan hijrah waktu itu ke Habasyah. Nabi ketika melihat Ammar bin Yasir, Sumayyah, nggak langsung ambil pedang bunuh, yang ya rusak dakwah dan berhenti dakwah pada saat itu. Kalau Nabi bertindak pada saat itu, berhenti dakwah ini. Nabi melihat masa yang panjang yang akan datang. Dan kita belum punya kekuatan. Hanya Nabi mengatakan kepada Yasir, kepada Sumayyah, dan juga kepada Ammar, sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji kamu lah surga. Janji kamu surga, pasti sudah masuk surga. Jaminan dari Rasulullah SAW. Sabar. Meninggal Sumayyah syahidah. Meninggal Yasir syahid. Belum lagi sahabat yang lain. Sabar. Ketika Bilal disiksa, Abu Bakar merdekakan Bilal. Dengan uangnya, dengan hartanya. Tapi sabar. Abu Bakar punya kabilah juga. Yang bisa menyerang mereka, tapi nggak bisa. Kabilah yang terbesar mereka lah. Dalam kondisi syirik kepada Allah. Sedikit yang beriman. Paling 1-2 yang beriman. Jadi bukan berarti wah kita ini orang beriman, kita ini di atas kebenaran, kita harus lawan. Kondisi harus lihat, tetap melihat kondisi Rasulullah SAW. Melihat kepada kondisi. Kuat atau lemah. Kalau lemah kondisi kita, disuruh kita sabar. Tapi bukan sabar berarti kita nggak berbuat.
Dengan tetap kita nuntut ilmu, mengamalkan ilmu ini, mendoakan teman-teman saudara kita, tetap jalan. Nggak boleh kita berhenti. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, kita harus melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sabar. Dan melihat waqi yang ada. Ini waqi. Dan ulama itu adalah orang yang faham tentang fiqhul waqi. Para ulama, orang yang faham tentang fiqhul waqi. Nabi faham waqi yang ada. Nabi lihat, kau ini diserang, dibunuh, rusak dakwah ini. Berhenti. Sampai juga dalam tahapan syariat pun demikian juga. Dalam tahapan syariat sama. Ketika di Mekah, belum ada dilarangnya khamr. Belum ada. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, kalau seandainya pertama kali yang Nabi dakwahkan kepada orang-orang musyrik Mekah, jangan kalian minum khamr, mereka akan terus minum khamr dan akan nggak dengar dakwah ini. Kapan diharamkan khamr itu? Kapan? Setelah di Madinah. Setelah di Madinah baru diharamkan khamr. Artinya dakwah ini perlu kepada tahapan. Sebagaimana yang Allah firmankan kepada Rasulullah dan juga yang diterapkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Contoh kita Rasulullah. Contoh kita Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada bagi dari kalian, sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah contoh teladan yang baik. Contoh kita Rasulullah SAW. Bukan mengikuti yang lain. Sekarang kita bahas tentang bab kedua, tentang definisi jihad. Apa yang dimaksud dengan jihad? Bab selama ini orang kalau sudah dikatakan jihad, artinya apa? Perang. Jihad menurut syariat, ya. Jadi jihad, jahada al-jahdu al-juhdu at-taqa al-masyaqqa al-wus'u. Yang berarti kekuatan, usaha, susah payah dan kemampuan. Asal lafaz jihad diambil dari kata jahada. Menurut Raghib Al-Asfahani rahimahullah yang wafat tahun 425 Hijriah, bahwa al-jahdu berarti kesulitan dan al-juhdu berarti kemampuan. Adapun lafaz jihad diambil dari kata-kata jahada, yujahidu, mujahadatan, wa jihadan. Itu menurut istilah yang dikatakan al-jihad, yaitu muharabatul kuffar wa huwa al-mughalabatu wastifragu ma fil wus'i wa taqa min qaulin aw fi'lin. Yang dikatakan jihad adalah memerangi orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ini disebutkan oleh Ibnu Al-Athir di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Jadi jihad itu memerangi orang kafir, berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan atau perbuatan. Dikatakan juga jihad itu al-jihadu wal mujahadatu istifragul wus'i fi mudafa'atil adu. Jihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh. Kemudian dibagi oleh para ulama jihad menjadi 3 macam. Jihad melawan musuh yang nyata. Yang kedua jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan setan yang kedua. Yang ketiga jihad melawan hawa nafsu. Jadi yang pertama jihad melawan musuh yang nyata. Yang kedua jihad melawan setan. Yang ketiga jihad melawan hawa nafsu. Nanti akan saya jelaskan ketika kita bahas penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim nanti. Dan 3 macam ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jihad melawan musuh itu disebutkan dalam beberapa ayat. Ya, dalam surah Al-Hajj ayat 78 Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Hendaklah kalian berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.
Begitu juga di dalam surah At-Taubah ayat 41, kemudian juga dalam surah Al-Anfal ayat 72. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Adalah kamu memerangi orang-orang musyrik dengan harta kamu, dengan diri kamu, dan dengan lisan kamu. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik. Arti jihad melawan kaum musyrikin, yang pertama dengan harta, yang kedua dengan diri kita, yang ketiga dengan lisan. Jadi bukan hanya dengan badan aja, bukan dengan senjata aja, tapi pertama dengan harta, yang kedua dengan diri, yang ketiga dengan lisan. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Hakim. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau memberikan definisi tentang jihad. Kata beliau, jihad itu mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal dan menolak apa yang dibenci oleh Allah. Ini lebih luas ini maknanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa jihad artinya mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal dan menolak semua yang dibenci oleh Allah. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-10. Kemudian juga beliau mengatakan lagi bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal saleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Saya ulangi, pada hakikatnya jihad adalah mencapai meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal saleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Definisi ini lebih luas dari semuanya. Jadi beliau menyebutkan bahwa jihad itu seluruhnya apa-apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syekhul Islam mengatakan lagi bahwa jihad adalah termasuk dari kesempurnaan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan hal ini sudah diketahui, dan sungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar disempurnakan dengan jihad yang merupakan sebesar-besar ma'ruf yang kita diperintahkan dengannya. Ini jihad namanya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa menuntut ilmu syar'i juga termasuk dari jihad atau sabilullah. Menuntut ilmu syar'i itu termasuk jihad atau sabilullah. Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, kata beliau, sungguhnya dijadikan menuntut ilmu syar'i termasuk sabilullah karena dengan menuntut ilmu syar'i akan tegak agama Islam sebagaimana tegaknya agama dengan jihad. Sesungguhnya tegaknya agama Islam dengan ilmu dan jihad. Oleh karena itu jihad ada dua macam. Pertama, jihad dengan tangan dan tombak, dan ini dapat dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua, jihad dengan hujjah, dalil dan bayan, keterangan atau penjelasan. Jihad ini hanya khusus dari orang-orang yang mengikuti jejak para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan inilah jihadnya para imam. Dan jihad ini lebih utama dari yang pertama karena banyak manfaatnya. Saya ulangi, tolong antum perhatikan ya. Ibnu Qayyim menyebutkan jihad itu ada dua. Tolong perhatikan. Jihad ada dua. Yang pertama, jihad dengan apa? Dengan tangan dan tombak. Dengan senjata. Arti perang. Yang kedua, jihad dengan hujjah dan bayan. Artinya jihad dengan ilmu.
Jihad ini, yang kedua ini, kalau jihad yang pertama dengan tangan, dengan tombak, semua orang bisa. Jihad dengan tangan, dengan tombak, dengan pistol, dengan segala macam bentuk senjata yang paling mutakhir, semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Orang awam sekalipun bisa, penjahat sekalipun bisa. Yang kedua, jihad dengan hujjah wal bayan. Jihad dengan ilmu. Yang ini sedikit. Dan ini hanya ada pada orang-orang yang mengikuti jejaknya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sedikit. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau bahwa jihad ini, yang kedua ini lebih utama daripada yang pertama. Jihad apa yang lebih utama di sini? Kata Ibnu Qayyim. Jihad dengan apa? Dengan hujjah, dengan ilmu, dengan keterangan, dengan penjelasan, dengan dalil. Itu lebih utama. Sekarang ada orang kafir umpamanya. Ya, orang kafir depan kita. Orang kafir depan kita. Ada dua. Ima dia dibunuh, dia memerangi kaum muslimin. Yang kedua, ima diajak, didakwakan sampai dia masuk Islam. Yang lebih utama yang mana? Yang kedua masuk Islam. Dan ini yang diajak Rasulullah. Rasulullah ketika menyuruh pasukannya untuk berperang, Nabi menyuruh mereka pertama kali apa? Ajak mereka, ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka masuk ke dalam Islam. Bukan langsung diperangi. Ajak mereka masuk ke dalam Islam dulu pertama kali. Ketika mereka nggak mau, ditawarkan. Tawarkan. Kamu mau perang atau mau bayar pajak? Kalau mereka nggak mau, baru yang ketiga diperangi. Jadi ada tahapannya. Yang pertama kali diajak dulu untuk masuk ke dalam Islam. Makanya ini yang utama. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, di ayat 51, ayat 52 Allah berfirman, walau syi'na laba'athna fi kulli quryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Allah berfirman, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Dan sekiranya kami mengendaki, untuk kami utus seorang memberi peringatan pada setiap negeri. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir, jangan taat kepada orang kafir, dan perangi mereka dengannya. Bihi, seluruh mufassir menafsirkan bihi ay bil Quran. Para mufassirin menafsirkan bihi bil Quran. Dan kamu jihad kepada orang-orang kafir bihi bil Quran. Jihad dan kabir, dengan jihad yang besar. Artinya Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk memerangi orang kafir pertama dengan apa? Dengan apa? Quran. Dengan Quran maksudnya apa? Maksudnya apa? Dengan hujjah, dengan bayan, jelaskan kepada mereka Al-Quran kepada mereka agar mereka masuk ke dalam Islam. Jelaskan Quran ini kepada mereka. Dan itu yang didakwakan oleh Nabi SAW. Terus menerus jelaskan Al-Quran siang dan malam. Jelaskan mereka. Bukan langsung orang dipukul, bukan diperangi atau dibunuh. Semua orang bisa, anak kecil juga bisa. Kasih pisau suruh bunuh bisa. Tukang becak juga bisa. Semua orang bisa. Tapi jihad ini dengan hujjah wal bayan. Jelaskan kepada mereka. Sampai mereka faham tentang agama ini. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan perangilah mereka dengan Al-Quran, dengan perang yang besar. Jihad dengan Al-Quran sebesar-besar jihad. Dan ini juga termasuk jihad melawan orang-orang munafik. Karena orang munafik tidak memerangi kaum muslimin. Bahkan mereka secara zahir bersama kaum muslimin. Dan terkadang ikut memerangi musuh. Orang munafik, Allah dalam Al-Quran menyuruh jihad. Yang pertama melawan siapa? Jihad melawan siapa dalam Al-Quran? Kok nggak dijawab? Ya ma'syarul muslimin.
Allah dalam Al-Quran pertama kali menyuruh umat Islam berjihad melawan siapa? Kaum kafirin. Yang kedua, munafikin. Di Madinah ada orang munafik atau tidak? Ada. Sekarang Nabi bunuh nggak orang-orang munafik? Nabi bunuh tidak orang munafik? Tidak. Berarti perangnya dengan apa? Dengan hujjah wal bayan pada mereka. Antum baca ayatnya dalam surah At-Taubah ayat 73 dan juga dalam surah At-Tahrim. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu jahidil munafiq ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir." Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita lihat kalimatnya sama. Jahidil kuffar wal munafik, jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik, dan berlaku keraslah, bersikap keraslah kepada mereka. Tempat mereka wa ma'hum jahannam, tempat mereka neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan sajar tempat kembali. Jihad melawan orang kafir ya dengan tombak jihad. Tapi dengan munafik jihad juga, tapi dengan hujjah wal bayan. Jadi dijelaskan di sini bahwa jihad memerangi orang-orang kafir. Begitu juga jihad melawan orang munafik dengan hujjah. Maka disebutkan oleh para ulama secara umum bahwa jihad itu mencakup berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah dari iman dan amal saleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah dari kekufuran, kefasikan dan maksiat. Kemudian juga dijelaskan bahwa Syekhul Islam juga menyebutkan bahwa tidak kalah pentingnya juga jihad melawan hawa nafsu yang nanti akan dijelaskan. Kemudian bab yang ketiga, ikhwan fillah, jihad ini merupakan seutama-utama amal. Jihad merupakan seutama-utama amal. Dari seluruh amal, jihad ini yang paling utama. Bab Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran, dan juga Nabi menyebutkan demikian tentang keutamaan jihad. Dan saya sudah bacakan tadi di awal-awal, ketika Nabi SAW ditanya tentang amal yang paling dicintai oleh Allah dan paling utama, Nabi menjawab yang pertama, sholat di awal waktunya. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Yang ketiga, jihad. Antum lihat di halaman 41. Di 41, Allah berfirman dalam surah Shaf ayat 10 dan 11. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah, menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad dengan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Allah menyebutkan di sini, dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik. Jadi Allah menawarkan perdagangan yang tidak akan ada ruginya. Perdagangan yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih. Yang pertama iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Jihad. Jihad. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Sa'atun Nabi SAW, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa saja yang paling dicintai oleh Allah? Paling utama dan paling dicintai oleh Allah. Yang pertama sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Untuk laki-laki itu dikerjakan dengan berjamaah. Wajib berjamaah.
Kemudian yang kedua, amal yang paling utama berbakti pada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdul Mas'ud. Nabi menyebutkan amal yang paling utama dan paling dicintai Allah 3. Yang pertama salat. Salat di awal waktu. Dan banyak orang-orang melalaikan. Kalau udah bicara soal jihad, Masya Allah sampai malam dia. Giliran salat subuh kesiangan. Gimana mengerjakan jihad? Bicara soal jihad tapi soal berjamaah dikumandangkan azan, nggak datang ke masjid. Laki-laki wajib berjamaah di masjid, wajib laki-laki. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, dirikan salat, keluarkan zakat dan ruku bersama orang yang ruku. Yang dikatakan ruku bersama orang yang ruku maksudnya adalah kalian salat berjamaah. Laki-laki wajib salat berjamaah. Banyak orang-orang teriak jihad, sholat berjamaah enggak di masjid? Takut dimata-matai. Wajib sholat berjamaah, syiar Islam yang paling besar. Sholat berjamaah di masjid. Sholat yang agama. Dan sholat rukun Islam yang kedua. Dan jihad tidak termasuk rukun Islam, perhatikan ini. Jihad amal yang utama, tapi tidak termasuk rukun Islam. Sempat ditanyakan kepada Abdullah bin Umar ketika Ibnu Umar menyebutkan tentang bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam di atas 5 perkara. Hadis ini sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Ditanya oleh seorang, jihad mana? Jihad. Ini 5 disebutkan, ditanya jihad. Demikian kami mendengar Rasulullah. 5 perkara bangunan Islam ini. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Ditanya, jihad mana? Kami mendengar demikian dari Rasulullah. Nggak boleh kami tambah. Jihad nggak termasuk rukun Islam. Dan ini dipekerjakan terus seperti sholat. Sedangkan ini fardu ain. 5 ini fardu ain. Jihad nanti kita akan bicara jihad hukumnya fardu kifayah. Makanya ini dahulukan sholat dulu. Yang pertama berjamaah. Yang kedua setelah itu apa? Berbakti pada orang tua. Makanya ketika ada seorang yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya izin untuk jihad. Kata Nabi, ahayyun walidak. Bapak ibu kamu masih hidup atau tidak? Masih. Fafihi mafajahid. Kata Rasulullah. Hendaklah kamu berjihad. Untuk apa? Untuk berbakti kepada keduanya. Orang ini izin. Ya Rasulullah saya mau jihad. Memerangi musuh-musuh Islam. Kata Nabi. Nabi lihat kondisi orang ini. Dan Nabi tahu tentang para sahabatnya. Nabi tahu tentang para sahabatnya. Radhiyallahu ajma'in. Nabi SAW tahu tentang sahabatnya. Kata Nabi SAW, orang tua kamu masih hidup apa tidak? Masih ya Rasulullah. Fafihi mafajahid. Hendaklah kamu berjihad dengan berbuat baik kepada orang tuamu. Enggak diizinkan oleh Nabi perang. Suruh apa? Berbuat baik kepada orang tua. Karena berbuat baik orang tua lebih utama dari jihad. Lebih utama. Dan ini amal-amal yang paling utama. Yang memasukkan manusia ke dalam surga. Makanya kita harus perhatikan tuh. Bagaimana sikap kita kepada orang tua kita. Kita termasuk anak yang berbakti pada orang tua atau tidak? Wajib berbuat baik pada orang tua, wajib. Dan Allah kaitkan dalam Al-Quran selalu dengan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua berbuat baik pada orang tua. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman juga dalam surah Al-Isra. Allah berfirman dalam surah Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Teruskan ayatnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan enggak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah. Kemudian hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wajib berbuat baik kepada orang tua. Disejajarkan dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Makanya harus perhatikan, berbuat baik antum kepada orang tua ini seutama-utama jihad. Makanya coba perhatikan hubungan antum dengan orang tua. Kita harus perbaiki karena ini jalan menuju surga. Jangan sampai durhaka. Jangan sampai kurang ajar kepada orang tua.
anak yang durhaka tidak masuk surga. Kata Nabi SAW. Anak yang durhaka tidak masuk surga. Banyak hadisnya. Di antaranya Nabi menyebutkan tentang 3 golongan yang tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Kata Rasulullah, "Thalathun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Al-aq li walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayuth." Kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak lihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, Nabi menyebutkan anak yang durhaka pada orang tuanya. Pertama kali yang tidak masuk surga, anak yang durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, perempuan yang berpakaian seperti laki-laki. Menyerupai laki-laki, seperti yang kita lihat sekarang ini. Perempuan tidak pakai jilbab yang sempurna. Dia pakai celana panjang yang ketat, pakai kaos, di atasnya pakai jilbab. Ini berpakaian tapi telanjang yang seperti ini. Menyerupai laki-laki dan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, dayuth. Dayuth dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad, alladzi yuqirru fi ahli al-khubth. Itu kepala rumah tangga yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Kepala rumah tangga yang membiarkan kejelekan. Anaknya enggak sholat dibiarkan, anaknya pacaran dibiarkan, anaknya berdua dengan laki-laki di bawah laki-laki dibiarkan. The youth yang seperti ini. The youth tidak masuk surga. Dan hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam kitabnya Jilbab Mar'atil Muslimah. Jadi jihad, kita kembali bahwa jihad termasuk adalah amal yang utama dengan dasar hadis Nabi SAW. Kemudian jihad juga termasuk apa? Termasuk puncaknya dari agama Islam ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Ra'sul amri al-islamu wa amudu as-salatu wa dhirwatu sanami al-jihadu fisabilillah. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa puncaknya urusan dari Islam ini adalah jihad. Tiangnya adalah salat. Ra'sul amri adalah Islam. Pokok urusan adalah Islam. Afwan, saya keliru. Tiangnya adalah salat dan puncaknya jihad. Jadi pokok semua urusan itu Islam. Maksudnya yang pertama kali syahadat. Syahadat. Kembalikan yang kedua, kembalikan semua urusan ke dalam Islam ini. Wa amudu, tiangnya adalah salat. Yang ketiga, wa dzirwatu sanami al-jihad fisabilillah. Puncaknya dari agama Islam jihad fisabilillah. Makanya setelah rukun Islam yang paling utama adalah jihad. Setelah rukun Islam. Makanya ketika Abdullah bin Umar perawi hadis tentang bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam dengan perkara ini, itu rukun Islam. Ketika Ibnu Umar ditanya tentang jihad, Ibnu Umar juga mengatakan inna afdalal amal ba'da salati al jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya seutama-utama amal sesudah salat yang wajib, jihad di jalan Allah. Seutama amal. Sudah salat yang wajib, jihad fi sabilillah. Maka orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu keutamaannya sangat besar. Makanya para ulama salaf mereka berjihad, berjuang melawan orang-orang kafir di medan perang. Tapi yang perlu diingat, ikhwan fillah, antum lihat ya, mereka berjihad melawan orang kafir, mereka juga nuntut ilmu. Mereka jihad melawan orang kafir, mereka juga nuntut ilmu. Semuanya. Abdullah ibn Mubarak orang alim atau tidak? Alim kabir. Dari tabi'in al-Mubarak juga punya kitab jihad, punya kitab zuhud, dia punya kitab jihad. Perang lawan musuh, tapi nuntut ilmu tetap jalan. Ngajar dakwah tetap jalan, jihad melawan kafir tetap jalan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini saya sebutkan cuma satu dari puluhan orang. Syekhul Islam, ini di abad kedua, Syekhul Islam di abad ke-6 dan ke-7. Ya, Syekhul Islam ikut dalam perang atau tidak? Perang, Syekhul Islam. Perang, bawa senjata perang. Tapi tetap juga beliau nuntut ilmu. Beliau juga mengajar, beliau juga berdakwah, beliau juga berfatwa. Tetap jalan. Dan beliau tahu tentang waqi' yang ada pada saat itu. Nggak ditinggalkan nuntut ilmu. Kalau sekarang kita lihat ya, teriak jihad, mana ngajar pengajian? Mana nuntut ilmu?
Jihad tetap semuanya jalan. Mengamalkan Islam semuanya jalan. Ini yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Seperti itu. Jadi antum perhatikan tentang masalah jihad ini. Makanya ketika kita bicara soal hukum jihad dibahas oleh para ulama. Antum lihat di bab yang keempat tentang hukum jihad. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 214. Allah berfirman, "Kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagi kamu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Surah Al-Baqarah 216. Ya, Allah menyebutkan dalam ayat ini, kutiba 'alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kutiba artinya furidha, diwajibkan atas kamu berperang, wa huwa kurhul lakum. Kamu enggak suka. Diwajibkan berperang, kamu enggak suka kata Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu tidak suka kepada sesuatu, itu lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Barangkali kamu mencintai sesuatu dan itu jelek buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kamu tidak tahu. Jihad enggak disukai. Tapi ini baik. Dengan jihad itu, pertama orang itu mati syahid. Surga. Atau dia menang, manfaat buat kaum muslimin. Dan yang lainnya, keutamaan jihad banyak puluhan. Saya sebutkan di buku ini puluhan keutamaan jihad. Jadi kita nggak suka, tapi itu baik buat kamu. Kemudian kamu mencintai sesuatu, itu jelek buat kamu. Kalau kamu tetap ingin hidup cinta kepada dunia, jelek buat kamu. Bagus jihad fisabilillah. Dengan mati syahid, itu pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Puluhan keutamaan. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, ini disebutkan kutiba artinya wajib. Furidha. Dibahas oleh para ulama, wajibnya wajib apa? Fardunya fardu apa? Sebab dalam Islam, dalam syariat Islam yang dikatakan wajib itu ada dua. Yang pertama wajib apa? Wajib ain. Yang kedua wajib kifayah. Contoh, sholat yang 5 waktu wajib apa? Wajib ain. Sholat jenazah wajib kifayah. Ya, sholat yang 5 waktu fardu ain, sholat jenazah fardu kifayah. Artinya kalau seorang atau 2 orang atau 5 orang sudah menyolatkan, yang lain gugur kewajibannya. Yang dikatakan fardu kifayah. Jihad ini termasuk fardu kifayah. Sebab nggak mungkin semua orang pergi berperang jihad, tidak mungkin. Mesti sebagian perang, sebagian tidak. Kalau dikatakan fardu ain, semuanya harus berangkat jihad. Kalau dikatakan fardu ain seperti sholat, sholat semuanya. Ya bapaknya, ya anaknya, ya pegawai, ya orang kaya, orang miskin, semua tukang harus sholat, wajib, fardu ain. Kalau dikatakan jihad itu fardu ain, berarti semua orang harus berangkat. Paham nggak ini? Paham ya? Kalau dikatakan fardu ain, berarti semua harus berangkat. Jihad itu, semuanya. Maka dikatakan oleh para ulama fardu kifayah dengan dasar dalil dari Al-Quran. Dalil, bukan ra'yu. Fardu kifayah, sepakat seluruh imam. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahir, dan yang lain semuanya sepakat bahwa jihad adalah fardu kifayah. Dengan dasar dalil Al-Quran dan juga sunnah. Seperti Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 95-96. Saya bawakan awalnya aja. Allah menyebutkan la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairi ulil darari wal mujahidin fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idin daraja wa kullan wa'adallahu husna wa faddalallahu al-mujahidin al-qa'idin ajran 'azima. Tidak sama orang yang beriman yang duduk tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Artinya orang yang tidak berjihad
Bukan karena halangan, dia nggak ada halangan. Sehat, afiat, masih muda, dia nggak berjihad. Dengan orang yang berjihad, kata Allah nggak sama tentang pahalanya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini. Allah nggak mencela mereka, tapi Allah menyebutkan tidak sama. Artinya yang ini mempunyai keutamaan. Allah utamakan orang yang berjihad dengan harta dari diri mereka atas orang-orang yang tidak apa? Tidak berjihad. Dan semuanya Allah berikan apa? Kebaikan. Wa kullan wa'adallahul husna. Kepada mereka masing-masing Allah janjikan pahala yang baik, itu surga. Tapi Allah melebihkan orang yang berjihad atas orang-orang yang tidak berjihad dengan ganjaran yang sangat besar. Ini satu ayat. Ayat yang kedua. Dalam surah At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidak sepatutnya, tidak sepantasnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Allah menyebutkan dalam ayat ini, tidak pantas, tidak patut, tidak layak bagi kaum mukminin pergi semuanya ke medan perang. Enggak pantas, kata Allah. Tidak patut. Mestinya sebagian berangkat perang melawan orang kafir, sebagian menuntut ilmu agama. Karena apa? Nuntut ilmu agama ini penting. Ini pokok. Karena apa? Karena menuntut ilmu agama, kita akan tahu tentang Islam. Kita akan bisa melaksanakan syariat Islam. Dengan ilmu agama ini kita akan bisa mendidik anak-anak kita, keluarga kita, dan kaum muslimin. Manfaatnya sangat besar. Makanya nggak boleh berangkat semuanya, harus ada sebagian. Di sini untuk menunjukkan bahwa jihad itu fardu kifayah. Kalau fardu ain, berarti semuanya harus berangkat perang. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Man amana billah wa bi rasulihi wa aqama as-salata wa shama Ramadan, kana haqqan 'ala Allah ayyudkhil jannah, jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardi allati wulida fiha." Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat, puasa Ramadan, maka Allah berhak untuk masukkan dia ke dalam surga. Apakah dia jihad di jalan Allah atau dia duduk di tempat tinggalnya, di negerinya yang dia dilahirkan padanya. Artinya orang yang beriman kepada Allah, melaksanakan sholat, haji dan yang lainnya, diberikan ganjaran besar. Dia perang, jihad, atau dia duduk di rumahnya. Ini dari Nabi SAW, ini sabda Rasulullah SAW. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa apa? Jihad fardu kifayah. Kemudian Nabi juga menyebutkan tentang keutamaan jihad di sini, di hadis ini. Faqalu ya Rasulullah, afala nubashshirun nasa? Qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'adallahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard fa idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausa fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah urahu fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah, man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama as-salah wa shama ramadan kana haqqan Allah yudkhilul jannah jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha faqalu ya Rasulullah afal nubashshirun nasa qala inni fil jannati mi'ata darajatin a'adaha Allah lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ard fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah aurahu fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anhul jannah. Kata Rasulullah SAW, artinya barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat, puasa Ramadan,
baik dia berjihad di jalan Allah maupun ia hanya duduk menetap di negerinya kelahirannya. Artinya Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Di sini ada kalimat yang terjemahnya hilang ini. Ya, antum tambahkan terjemahnya hilang di sini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta mendirikan salat dan puasa di Ramadan, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Apakah dia duduk menetap di negerinya atau dia tetap jihad? Duduk atau dia jihad? Tetap dapat ganjaran. Kami bertanya Rasulullah, tidaklah hal ini kami sampaikan kepada orang banyak. Beliau menjawab, sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Surga itu 100 tingkatan yang Allah siapkan bagi para mujahid di jalan Allah. Jarak 1 derajat dengan derajat lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya Firdaus berada di pertengahan surga dan yang paling tinggi. Di atasnya tampak Arsyur Rahman dan darinya memancar sungai-sungai surga. Ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas arsy. Ini wajib kita imani dan wajib kita yakini. Arsy, surga itu ada di atas. Surga itu ada di atas. Dan tingkatannya ada 100 tingkatan. Antara satu tingkatan dengan tingkat lain itu jaraknya sejauh langit dan bumi. Bagaimana jaraknya langit dan bumi ini? Begitu juga antara satu surga dengan surga lainnya, 100 derajat. Yang Allah sediakan bagi siapa? Bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan kita disuruh Nabi SAW, kalau minta surga itu surga Firdaus. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga Firdaus. Meskipun amal kita tidak banyak. Tidak seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Tetap kita minta surga kepada Allah. Surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Dan di atas surga Firdaus, yang paling tinggi ini, tingkatan yang ke-100, di atasnya adalah Arsyur Rahman. Arsy-nya Allah. Arsy Allah ini makhluk yang paling besar dari seluruh makhluk yang ada. Arsy Allah itulah makhluk yang paling besar. Ini wajib kita imani dan wajib kita yakini. Arsy ini. Maka Allah menyebutkan tentang arsy-nya Allah. Yang pertama Allah sebutkan dalam Al-Quran, Arsyun Azim. Arsy yang sangat besar. Yang kedua Arsyun Karim. Yang pertama dalam surah At-Taubah, yang kedua dalam surah Al-Mu'minun. Allah sebutkan dengan yang pertama Arsyun Azim, yang kedua Arsyun Karim. Arsy ini dipikul oleh malaikat. Arsy-nya Allah dipikul oleh malaikat. Jaraknya telinga malaikat sampai pundaknya sejauh 700 tahun. Jarak malaikat yang memikul arsy Allah antara telinganya malaikat dengan pundaknya malaikat. Kalau orang berjalan atau burung terbang dari pundak itu sampai ke telinganya malaikat 700 tahun. Itu malaikatnya. Besarnya bagaimana? Bagaimana arsy? Bagaimana Allahu Akbar? Allah yang maha besar. Dan ini nggak boleh kita samakan dengan makhluknya. Allah tidak butuh tempat. Allah nggak butuh. Tapi Allah menjelaskan dengan demikian, kita wajib mengimani. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian lagi, di antara dalil tentang jihad itu nggak wajib. Maksudnya nggak wajib. Wajib apa? Kifayah, tidak fardu kifayah. Itu dasarnya ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW. Ja'a rajul lan Nabi SAW fasta'dzanahu fil jihad. Faqala ahayyun walidak? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Ada seorang pemuda menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk berjihad. Maka beliau bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Dijawab, iya masih. Beliau bersabda, hendaklah kepada keduanya engkau berjihad. Maksudnya berbakti kepada orang tua. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi ini harus diperhatikan, orang tua didahulukan dari semuanya. Kita setelah memenuhi hak Allah, pertama dari hak manusia, hak orang tua harus kita penuhi.
Dan kita harus berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Karena ini merupakan amal yang paling utama yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Nabi menyuruh sahabat ini untuk berbuat baik pada orang tuanya. Kemudian selanjutnya, kita masuk bab selanjutnya tentang keutamaan jihad. Tentang fase, ini sudah saya jelaskan, ada 4 fase yang Nabi di bab yang kelima. Jadi Nabi tidak perang pertama kali, yang kemudian diizinkan. Yang ketiga, fase memerangi orang-orang yang memerangi kaum muslimin dan mencegah dari mereka. Yang keempat, fase memerangi setiap orang kafir sampai mereka masuk dalam Islam. Jadi ada 4 fase, 4 marhala, 4 tingkatan, dan 4 tahapan di zaman Nabi. Dan saya sudah jelaskan tadi, Nabi bersabar itu selama 15 tahun. Baru setelah itu diizinkan untuk berperang. Kemudian bab yang ke-6, keutamaan jihad fisabilillah. Keutamaan jihad fisabilillah. Ini keutamaannya banyak. Saya nggak akan bacakan semuanya, hanya sedikit aja yang perlu saya bacakan. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang perintah untuk berjihad. Antum lihat di halaman 70. Kata beliau begini, telah jelas ayat-ayat Al-Quran dan nas-nas hadis yang mutawatir yang memerintahkan untuk berjihad. Dan pujian bagi orang-orang yang berjihad, juga kabar gembira bagi mereka bahwa di sisi Rabb mereka terdapat berbagai macam kemuliaan dan pemberian yang berlimpah. Dan cukuplah dalil tentang jihad itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Di surah Shaf ayat 10. Maka jiwa-jiwa menjadi rindu untuk mencapai perniagaan yang menguntungkan yang ditunjukkan oleh Rabb mereka. Oleh Allah Rabb mereka yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kemudian Allah berfirman apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Kata Ibnu Qayyim, seakan-akan jiwa yang bersifat kikir terhadap kehidupan dirinya dan kelangsungan hidupnya, maka Allah Ta'ala melanjutkan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Artinya bahwa jihad itu lebih baik bagi kalian daripada kesenangan kalian terhadap kehidupan dan kesehatan. Daripada kehidupan dunia dan juga kesehatan, jihad itu lebih baik. Sepertinya jiwa berkata, apa yang kami dapatkan dari jihad ini? Allah Ta'ala berfirman, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kamu. Kalau kamu jihad, Allah akan mengampuni dosa kamu. Selain ampunan Allah, Allah sebutkan lagi, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Dan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik dalam surga Aden, itulah kemenangan yang agung. Kemudian mungkin orang akan bertanya lagi oleh Ibnu Qayyim, balasan di akhirat demikian, kemudian di dunia apa balasannya? Allah lanjutkan lagi, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi ganjarannya jihad ini besar sekali. Surga. Dan tujuan hidup manusia untuk mencapai jannah. Ingat, tujuan hidup kita akhirat bukan dunia. Yang antum perlu ingat bahwa tujuan hidup setiap mukmin dan mukminah adalah surga, bukan dunia. Dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing dunia ini. Dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 4 yang gak dilaknat. Orang yang berzikir dengan sesuai dengan sunnah, melaksanakan apa yang dicintai Allah, mengajarkan kebaikan dan belajar. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing. Hadis ini sahih riwayat Muslim.
Kemudian Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, dunia dilaknat isinya. Dilaknat semua. Hadis Hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Kata Nabi, ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ala inna dunya mal'unatun, mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun au muta'allimun. Hadisnya Hasan. Dihasankan oleh Syekh Albani di dalam beberapa kitabnya. Kata Nabi SAW, dunia ini dilaknat. Dilaknat semua yang dalamnya, kecuali 4 yang tidak dilaknat. Yang pertama, orang-orang yang berzikir sesuai dengan sunnah. Yang kedua, yaitu melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada umat ini. Yang keempat adalah orang yang belajar Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini. Dia terhindar dari laknat Allah SWT. Hadis ini Hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi dunia ini gak ada artinya. Tujuan kita surga. Tujuan hidup adalah surga. Makanya kita berusaha melakukan amal-amal soleh yang dapat masukkan kita ke dalam surga. Tentunya dengan syaratnya, dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Di samping itu juga kita berdoa dan meminta kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah dan kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita melakukan amal-amal soleh ini bukan begitu aja. Harus terpenuhi syaratnya. Ikhlas, ittiba. Sama dengan jihad juga harus ikhlas dan ittiba. Kemudian setelah itu apa? Kita minta kepada Allah agar amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Bukan riya, bukan sum'ah, bukan didengarkan, tapi ingin amal kita diterima. Di samping itu juga kita minta lagi kepada Allah, ya Allah masukkan aku dalam surga. Dan ini yang dilakukan Rasulullah. Ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasul melakukan amal ikhlas karena Allah. Kemudian Rasulullah setelah melakukan amal berdoa kepada Allah agar amalnya apa? Diterima. Dan ini doa Nabi setiap hari. Setiap hari. Antum baca atau tidak? Yang laki dan perempuan. Setiap hari ba'da subuh Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Nabi setiap hari minta, setiap ba'da subuh minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Nabi minta supaya amalnya diterima oleh Allah. Kalau Nabi minta amal diterima, apalagi kita? Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, semua para sahabat ketika selesai Ramadan mereka berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Jadi enggak langsung orang diterima amalnya, tidak. Ini kadang-kadang orang berbangga dengan amalnya. Apakah sholatnya, puasanya, sholat malamnya, zakatnya, sedekahnya, jihad. Banyak yang cerita, saya ini mantan mujahid Afghanistan. Saya ini mantan mujahid ini. Apa maunya? Manfaatnya apa dicerita pada orang? Amal nggak boleh diceritakan pada orang lain, nggak boleh dibanggakan. Banyak orang berbangga dengan amalnya, ujub dengan amalnya, nggak diterima dan termasuk muhlikat. Kalau dia berjihad, alhamdulillah. Tapi untuk dibanggakan sampai ditulis saya pernah berjihad, saya berjuang, belum tentu amalnya diterima oleh Allah, belum tentu diterima. Kenapa diceritakan pada orang lain? Apa dia harus bangga? Kamu belum berjihad, saya udah berjihad. Na'udzubillah. Gak ada para sahabat demikian, tidak ada. Dan gak ada pada kehidupan ulama salaf seperti itu. Membanggakan, saya udah jihad, saya udah datang ke Suriah. Saya sudah datang ke mana? Ke Afghanistan, saya sudah datang ke Mesir, saya sudah datang ke Irak. Apa yang manfaat dari itu? Apa yang dibanggakan? Kewajiban kita untuk membantu wajib. Menolong kaum muslimin wajib. Gitu. Tapi membanggakan tentang amal dia di hadapan orang lain, apa maksudnya? Para sahabat nggak ada seperti itu, para ulama nggak ada. Mereka sembunyikan amalnya, disembunyikan amalnya. Tapi tetap mereka terus berdoa kepada Allah agar amalnya diterima. Sekarang kebanggaan itu apa manfaatnya? Kan banyak orang bangga dengan amalnya. Dan ini nggak boleh. Ketika Nabi ditanya tentang orang yang berjihad karena riya, berjihad karena harta, berjihad karena ingin dikatakan orang pemberani, Nabi menjawab, "Man qatala
litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad untuk tegaknya agama Allah, maka dia di jalan Allah. Untuk tegak agama Allah, bukan untuk bangga. Menang juga belum tentu menang, belum ada, banyak yang korban, tapi dia sudah bangga dengan jihadnya. Terutama waktu jihad Afghanistan. Sampai ditulis mantan jihad Afghanistan. Manfaatnya apa? Gak ada manfaat sama sekali. Ujub dengan dirinya. Makanya ikhwan fiddin, jihad ini utama. Kita melakukan amal soleh bukan untuk dibanggakan. Apa saja bentuknya? Apa saja bentuknya? Apakah sholat, apakah puasa, apakah haji? Haji juga sama seperti itu. Ya, orang bangga, Pak Haji sudah haji. Haji dikatakan oleh Rasul juga termasuk apa? Jihad. Bagi wanita tidak aja bagi mereka perang. Jihad dalam arti perang nggak ada. Jihad mereka apa? Jihad bagi wanita apa? Al-hajju wal umrah. Jihad bagi wanita haji dan umrah. Jihad bagi wanita haji dan umrah. Perang nggak ada bagi wanita. Itu pun nggak boleh dibanggakan. Tapi di kita Indonesia, ya kalau sudah pulang haji pakai apa? Haji. Kalau dipanggil harus pakai haji. Kalau nggak pakai, Pak Haji nggak mau nengok dia. Apa yang harus dibanggakan? Kalau udah haji sudah tutup. Doa terus siang malam, nangis kepada Allah, ya Allah menerima terima haji saya. Bukan diceritakan, bukan dibanggakan, ditulis lagi seperti titel. Ini nggak dibenarkan. Haji utama, jihad juga utama. Tapi harus semuanya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kemudian juga antum lihat tentang keutamaan jihad ya. Banyak sekali geraknya mujahid selama dia berperang di jalan itu, jalan kaki, bulak-balik itu semua diganjar oleh Allah SWT. Kemudian ini disebutkan perdagangan yang paling untung. Kemudian lebih utama dari meramaikan Masjidil Haram. Jihad itu lebih utama dari meramaikan Masjidil Haram. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 19, di ayat 21. Kemudian juga orang yang berjihad itu ganjarannya terus menerus. Diberikan rezeki oleh Allah terus menerus. Orang yang berjihad itu. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi terus diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian juga orang yang berjihad di jalan Allah itu akan menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Jihad itu menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Itu saya sebutkan di sini. Kemudian juga orang yang mati syahid itu mempunyai 6 keutamaan. Mempunyai 6 keutamaan. Antum lihat di halaman 86, 85, 86. Nabi menyebutkan li syahidi indallahi sittu khisalin yughfaru lahu fi awwali daf'ih min damih wa yura maq'adu minal jannah wa yujaru min adzabil qabr wa ya'manu minal faza'il akbar wa yuhalla hullatal iman wa yatazawwaju minal huril 'ain wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi. Orang yang mati syahid di sisi Allah mendapat 6 keutamaan. Yang pertama, diampunkan dosanya sejak tetesan darah yang pertama. Begitu dia maju ke medan perang, begitu dia ketusuk pertama kali darah yang tetes itu diampunkan dosanya oleh Allah. Yang kedua, dapat melihat tempatnya di sorga. Yang ketiga, dilindungi dari azab kubur. Yang keempat, diberikan rasa aman dari ketakutan yang dahsyat pada hari kiamat. Yang kelima, diberikan pakaian iman, dinikahkan dengan bidadari. Dan yang keenam, dapat memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Hadis ini sahih. Riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dari sahabat Miqdam bin Ba'di Kariba. Dan Imam Tirmidzi berkatakan hadis ini hasan sahih. Ini maksudnya apa? Jihad, perang melawan kaum kufar, antara kaum muslimin yang dipimpin oleh ulil amr dengan kaum kafirin di medan perang. Bukan demo, ya. Bukan juga ngebom, pakai bom bunuh diri. Antum pernah mungkin baca ya kisah seorang yang ngebom di Jakarta. Orang awam, nggak pernah ngaji, dikasih semangat untuk dia jihad. Ujung-ujungnya bukan jihad, ngebom.
Dia waktu mau ngebom dia tulis. Dia tulis tentang keutamaan ini. 60. Dan dia memberikan syafaat 70 orang dari keluarganya. Ditulis nama-namanya. Keluarganya. 70 orang dari keluarganya. Ini saya akan dapat. Sebelum dia ngebom. Ini kan kebodohan. Kebodohan. Bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah perang melawan orang-orang kafir. Bukan demo. Bukan ngebom. Bom bunuh diri. Bukan jihad dalam Islam. Ngerusak bukan jihad. Bukan jihad. Jihad itu melawan orang kafir di medan perang. Ketika perang antara muslimin dengan kafirin. Dan juga bukan hanya sekedar bagaimana orang kafir itu luka atau terbunuh. Bukan. Jihad ini tujuannya bagaimana supaya kalimat Allah itu yang paling tinggi. Litakuna kalimatullahi al uliya. Tujuan dari jihad itu. Bukan terbunuhnya kaum muslimin. Bukan terbunuhnya kaum kafirin. Bukan lukanya kaum kafirin. Bukan. Jadi ini kebodohan. Kebodohan yang luar biasa kebodohannya. Yang penting ngerusak. Dari ngerusak itu apa manfaatnya? Tidak bermanfaat buat Islam. Nggak bermanfaat buat dirinya. Nggak bermanfaat buat kaum muslimin. Tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan dengan itu jelek nama Islam. Dianggap apa oleh mereka? Teroris. Dan itu nih kebodohan. Makanya harus dengan ilmu. Makanya saya akan jelaskan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian juga yang perlu antum ingat lagi di sini bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT itu langsung dia begitu meninggal dunia rohnya ke surga. Ada di tembolok-tembolok burung yang Nabi SAW sebutkan tentang orang-orang yang berjihad ini. Kemudian juga yang perlu diingat lagi, ini penting ini. Bahwa orang yang mati syahid di medan perang, ini perhatikan, semua dosanya diampuni kecuali utang. Ini untuk menunjukkan kepada kita hati-hati dalam masalah utang. Utang piutang boleh dalam Islam. Boleh. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang utang. Dalam surah Al-Baqarah. Tapi utang harus bayar. Boleh kita muamalah dengan utang, boleh, nggak ada masalah dalam Islam. Tapi harus bayar. Kata Nabi SAW, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang. Kalau masih ada utangnya, dia belum berhak untuk masuk surga. Akan dituntut di hari kiamat nanti. Sampai dia bayarkan hutangnya. Hadis ini sahih. Nabi juga bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Anda perhatikan, hadis ini sahih semuanya. Yang pertama riwayat Muslim, yang kedua riwayat Imam Ahmad. Anda perhatikan, Nabi SAW dari perbuatan orang berbuat dosa dan maksiat di zaman Nabi SAW, yang Nabi hidup dengan para sahabat, itu mereka sebagai manusia berbuat dosa atau tidak? Saya tanya pada antum. Para sahabat yang hidup bersama Nabi SAW, mereka sebagai manusia, mereka berbuat dosa atau tidak? Berbuat dosa. Tapi yang perlu antum ingat bahwa mereka adalah orang yang segera untuk apa? Bertaubat kepada Allah SWT. Tapi sebagai manusia mereka punya dosa. Sebagai manusia. Dari dosa-dosa yang Nabi tidak mau sholatkan, orang yang berutang. Orang yang berutang. Ketika ada jenazah, yang Nabi tanya kepada yang bawa jenazah ini, orang ini yang kamu bawa jenazahnya, ada utang atau tidak? Ditanya pertama kali utang, bukan dosa yang lain, tapi utang atau tidak? Bukan ditanya manhajnya apa? Ini mayit manhajnya apa? Bukan. Yang ditanya oleh Nabi, ada utang atau tidak? Kata sahabat ada, 2 dinar. 2 dinar. Kalau gitu aku gak mau sholatkan, kamu sholatkan aja. Nabi gak mau sholatkan. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Nabi gak mau sholatkan. Akhirnya bagaimana? Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, saya yang tanggung utangnya. Saya yang tanggung utangnya. Betul kamu tanggung dan kamu bayarkan? Betul ya Rasulullah. Bikin janji dulu, betul kamu bayar? Betul ya Rasulullah. Baru Nabi mau sholatkan. Ini jenazah. Ini perhatikan, untuk peringat kepada kita semuanya. Banyak yang seperti itu. Teriak-teriak jihad, siang malam, utangnya gak bayar. Utang gak bayar. Gak boleh, utang wajib dibayar.
Wajib dibayar. Kalau enggak selesai sekarang sampai hari kiamat. Akan Allah tuntut di hari kiamat nanti. Lebih berat di hari kiamat. Karena di hari kiamat enggak ada dinar, enggak ada dirham, enggak ada rupiah, enggak ada dolar, enggak ada. Yang kita bayar dengan apa? Dengan amal soleh kita yang kita lakukan. Pahala sholat, pahala puasa, pahala yang lain. Kita bayar kepada orang-orang yang pernah kita berhutang. Setelah itu apa? Habis pahala orang itu dimasukkan di dalam neraka. Ini yang disebutkan orang yang muflis. Kata Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit. Itu hati-hati, masalah utang berat dalam Islam. Jadi jangan gampang-gampang utang. Makanya saya sebutkan di buku saya itu tentang ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya. Masalah utang bukan masalah kecil. Ini banyak orang melalaikan. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kita lanjutkan selanjutnya tentang masalah jihad ini, yaitu berkaitan dengan tujuan disyariatkan jihad, bab yang ke-8. Bab yang ke-8. Yang ke-7 tentang orang-orang yang membantu orang yang berjihad. Ini pahalanya besar. Orang yang membantu orang yang berjihad, mendukung orang yang berjihad, memberikan harta orang yang berjihad, kemudian juga kita membantu keluarganya, suaminya berjihad, keluarganya kita bantu kehidupannya. Itu ganjarannya besar. Dan gak boleh sama sekali orang mengganggu keluarga orang yang berjihad. Bahkan kalau ada orang yang sampai berzina dengan istri mujahid, lebih besar dosanya daripada dia berzina dengan orang lain. Besar dosanya. Sama umpamanya seorang berzina dengan perempuan lain, dia berdosa. Kalau dia berzina dengan tetangganya, itu 10 kali lipat dosanya. Lebih. Zina hukumnya haram dan masuk dosa besar. Ini maksudnya artinya membantu mujahid ganjaran besar, berbuat dosa besar, berbuat dosa artinya kita mengganggu keluarga orang yang berjihad juga dosa besar. Membantu mujahid dan keluarganya pahalanya besar, tapi mengganggu mereka juga dosanya dosa besar. Makanya kita harus hati-hati. Yang ke-8, bab ke-8, tujuan disyariatkan jihad. Tujuan disyariatkan jihad. Jadi tujuan jihad ini apa? Apakah jihad ini sekedar merusak aja, atau bagaimana orang kafir ini mati, atau cacat, atau rusaknya bangunan, atau apa? Kita lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Antum lihat penjelasan para mufassirin tentang ayat ini. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah. Kata beliau, perangilah mereka hingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah. Tidak ada penyembahan kepada berhala, tidak ada kemusyrikan dan ilah-ilah yang lain, sehingga ibadah dan ketaatan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ya, tujuan jihad yaitu agar agama Allah tegak di muka bumi, enggak ada lagi kesyirikan di muka bumi, enggak ada lagi orang yang beribadah kepada selain Allah. Itu tujuan jihad. Kemudian juga Nabi bersabda SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah. Kata Abu Abdillah Al-Qurtubi yang wafat tahun 671 Hijriah, kata beliau, ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa sebab qital, sebab peperangan adalah apa? Kekufuran, kemusyrikan. Kalau musyrik sudah nggak ada, kekafiran nggak ada jihad lagi. Selama ada kesyirikan, selama ada kekafiran, tetap jihad berlaku. Syekhul Islam juga mengatakan tujuan jihadlah agar kalimat Allah yang paling tinggi dan agar agama semuanya milik Allah. Yang maksud tujuannya agar agama Allah tegak di muka bumi ini. Itu tujuan jihad. Jadi salah paham orang sementara ini mengartikan jihad itu hanya yang penting perang, bagaimana orang kafir terbunuh, bagaimana rumahnya orang kafir atau tempat ibadah mereka rusak. Bukan itu. Dan gak boleh kita merusak tempat ibadah.
di saat perang. Nggak boleh membunuh juga orang tua, nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh membunuh perempuan, nggak boleh. Ada aturannya di sini, ada saya sebutkan. Aturan jihad yang disebutkan oleh para ulama. Dengan dasar hadis Nabi SAW. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan, antum lihat di halaman 105. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maksud dari tujuan dari perang di jalan Allah bukan sekedar menumpahkan darah. Bukan sekedar menumpahkan darah orang kafir, dan juga bukan sekedar mengambil harta mereka. Akan tapi tujuan dari jihad agar agama Islam tegak karena Allah di atas seluruh agama dan menghilangkan, mengenyahkan semua bentuk kemusyrikan yang menghalangi tegaknya agama ini. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah syirik, adalah fitnah kesyirikan. Itu sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak lagi pembunuhan dan perang. Dalam Taisir Qayyimur Rahman fi tafsir Kalam di dalam menyebut waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Yang dimaksud dengan fitnah di sini yaitu apa? Kesyirikan dan kekufuran. Peranglah kalian, perangi orang kafir sehingga tidak terjadi lagi fitnah. Maksudnya tidak terjadi lagi apa? Kesyirikan, enggak terjadi lagi kekufuran sampai agama ini milik Allah. Tapi untuk ini, ikhwan fillah jazakumullah, perlu perjuangan. Yang pertama kali perjuangan dengan ilmu, itu dulu. Yang pokok ilmu. Jadi bukan sekedar menumpahkan darah. Kemudian bab yang ke-9 tentang tingkatan jihad. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang tingkatan jihad. Ini penting. Ibnu Qayyim sampai dengan Syekhul Islam. Dia tahu fiqhul waqi. Dia juga menuntut ilmu dan dia juga berperang. Menuntut ilmu dan perang. Beda antara ada ulama-ulama yang mereka menuntut ilmu, mengajarkan berdakwah. Mereka juga berjihad, tapi mereka enggak berperang. Kalau Ibnu Qayyim, dia nuntut ilmu, dia mempelajari ilmu, dia mengajarkan ilmu, dia berdakwah dan juga jihad perang melawan orang-orang kafir. Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, kata beliau begini, bahwa jihad itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama jihadun nafs, yang kedua jihadus syaitan, yang ketiga jihadul kuffar wal munafiqin, yang keempat jihad al-babil zulm wal bid'ah wal munkarat. Ini perhatikan, ini penting ini. Yang pertama jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ini jihad ini melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Yang pertama jihadun nafs, ini ada 4 tingkatan. Jihadun nafs, jihadus syaitan, jihadul kuffar munafiqin, jihad al-babil zulm. Yang pertama jihadun nafs ada 4 tingkatan. Yang pertama kata beliau melawan hawa nafsu untuk menuntut ilmu syar'i. Melawan hawa nafsu kita untuk menuntut ilmu. Sebab kalau dilihat banyak orang yang menuntut ilmu, enggak belajar, enggak sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Nuntut ilmu wajib. Dan antum sudah hafal hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah. Ini wajib. Ini harus kita belajar melawan hawa nafsu. Betapa banyak orang-orang yang sudah diberitahu untuk menuntut ilmu, enggak nuntut ilmu dia. Yang lain dia tuntut ilmu-ilmu yang sifatnya kifayah, tapi nuntut ilmu syar'i enggak pernah dia. Ini wajib. Setiap muslim dan muslimah wajib nuntut ilmu, wajib. Dan kita harus luangkan waktu untuk nuntut ilmu. Dan ingat, setan itu berusaha menghalangi manusia untuk nuntut ilmu. Kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir, beda. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan Ibnu Jauzi beda. Beda 2 abad. 200 tahun bedanya. Ibnu Jauzi abad ke-5, Ibnu Qayyim abad ke-7. Kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Sayyidul Khatir, yang pertama kali setan berusaha bagaimana menghalangi manusia dari nuntut ilmu. Dihalangi berbagai cara. Pokoknya kalau udah waktunya nuntut ilmu, jadwal nuntut ilmu, ada aja alasan. Anak sakit, istri sakit,
ada undangan, ada walimah, waktunya lembur, jalan-jalan, waktunya olahraga, segala macam alasan, 1000 alasan udah. Supaya apa? Supaya nggak nuntut ilmu. Ini setan ini yang goda. Sebab kata Ibnu Jauzi, kalau orang sudah dihalangi oleh setan nuntut ilmu, maka dia akan terus dalam kejelekan, dalam kejahatan, dalam kerusakan, dalam keburukan. Dia akan berbuat apa saja kalau orang nggak berilmu itu. Makanya kita pertama kali perhatikan ini, ilmu wajib, dan ini jalan menuju surga. Yang kedua, dan ini antum perhatikan, untuk ilmu jalan merupakan jalan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki Ibnu Qayyim dengan kita nuntut ilmu. Bahagia yang hakiki. Dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah beliau sebutkan. Yang kedua, jihad mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu juga perlu perjuangan. Antum beramal, mengamalkan sunnah ini, ada sebagian mudah. Tapi ada sebagian orang yang baru tahu Islam ini, dia mengamalkan sunnah luar biasa beratnya. Dicaci maki oleh keluarganya, dicela oleh keluarganya, diusir oleh keluarganya. Kemudian dicaci maki oleh masyarakatnya. Ada sebagian orang dapat hidayah gampang dan mudah, melaksanakan pun mudah. Tapi ada orang yang luar biasa berjuang. Untuk mengamalkan sunnah berat bagi dia. Seperti umumnya sholat berjamaah, berat bagi dia. Memelihara jenggot, berat bagi dia, bagi orang-orang yang baru tahu tentang apa memelihara jenggot ini. Nggak boleh dicukur, hukumnya haram dalam Islam. Berat bagi dia, tapi harus dilaksanakan oleh dia. Harus dilaksanakan. Itu dicela oleh keluarganya, dicela oleh temannya, dicela. Perjuangan, ini perlu jihad untuk mengamalkan sunnah ini. Perlu jihad. Dan kita harus bandingkan, lihat orang berbuat maksiat mereka nggak takut, kenapa kita takut mengamalkan sunnah? Orang berbuat maksiat di depan kita nggak takut mereka, nggak takut orang mencela. Tapi kenapa kita mengamalkan sunnah takut? Orang rambutnya gondrong nggak takut dicela. Kalau kita depan ini yang sesuai dengan sunnah panjang takut. Orang laki-laki pakai anting nggak takut dicela. Antum lihat di mana? Di bis-bis ada di lampu merah pakai anting minta-minta, nggak malu dia, sampai wajahnya dicet, nggak malu dia. Kalau kita yang sesuai dengan sunnah memelihara jenggot takut, malu. Coba antum gambarkan, mereka maksiat kepada Allah nggak takut, kalau kita melaksanakan sunnah takut. Kenapa? Makanya iman, antum harus iman lebih dahulu. Al-iman billah wa rasulih, kata Rasulullah. Iman kepada Allah Rasulnya. Pertama kali iman pertama kali. Sebelum jihad, iman dulu, iman, kata Rasulullah. Yang mendorong kita melaksanakan semua syarat ini adalah iman dalam hati kita, iman kepada Allah. Kalau sudah iman, kita gak peduli dengan semua orang. Jalankan yang hak ini. Orang mau celah atau tidak celah, jalan yang hak ini. Wala yakhafuna laumata laim. Gak takut orang yang mencela. Iman, harus iman. Kalau nggak iman nanti timbulnya juga melaksanakan sunnah ya, karena takut, karena riya, karena ujub, karena yang lain. Iman, dasarnya iman kepada Allah. Ini perhatikan, ini penting ini masalah yang seperti ini. Makanya yang kedua amalkan, perlu perjuangan amal ini. Yang ketiga dakwah. Kalau kita sudah tahu dakwah pertama kepada siapa? Istri dulu, anak, sanak famili, baru orang lain. Kadang-kadang ada orang yang sibuk dengan orang lain, istri anaknya nggak diurus. Coba antum lihat ya, ada orang tua yang sering ke masjid. Antum bisa lihat, karena yang rajin ke masjid banyak orang-orang tua. Alhamdulillah sekarang dengan dakwah yang hak ini banyak anak muda ke masjid. Ini barokahnya dakwah salaf. Dulu 20 tahun 30 tahun yang lalu, antum lihat masjid di Bandung ini atau di Jakarta tempat lain sepi masjid. Yang hadir siapa? Orang-orang tua. Yang muda nggak ada. Tapi dengan dakwah salaf ini, dakwah yang hak ini, antum bisa lihat masjid ramai di mana-mana. Anak-anak muda ramai dengan berkat dakwah ini, dakwah yang hak. Allah tunjuki manusia di atas jalan yang hak ini. Manfaat dari dakwah salaf ini, orang berangkat ke masjid. Tapi antum perhatikan juga, ada orang, saya ingin ngambil contoh, artinya orang-orang tua ini kadang-kadang dia menyalahkan tetangganya nggak sholat berjamaah di masjid, nggak datang ke masjid. Tapi dia sendiri kalau kita lihat anaknya nggak ke masjid, cucunya nggak ke masjid, anak perempuannya nggak pakai jilbab. Artinya dia nggak berusaha untuk mendakwakan siapa? Keluarganya. Yang penting siapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu.
Jaga diri kamu dan keluarga. Dakwakan keluarga dulu, bukan orang lain yang diurus. Nabi SAW ketika berdakwah, Allah menyuruh apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Ancam keluarga dulu, dakwah. Dakwah termasuk jihad. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim, sabar. Sabar. Harus sabar dalam dakwah ini. Gangguannya, orang cela, orang caci maki, diusir. Kita mau dakwah di masjid gak boleh. Gak boleh kita berdakwah di masjid. Masjid Allah untuk sujud gak boleh. Kalau kamu ikut organisasi saya boleh. Gak boleh. Dan itu saya alami dan teman-teman dai juga dialami seperti itu. Gak boleh. Kita masuk masjid. Kita masuk dakwah. Mau dakwahkan yang hak, mau dakwahkan sunnah gak boleh. Dilarang. Gak boleh. Tapi harus sabar. Antum ingat hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari. Dan juga dalam Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari hadis yang ketiga. Ketika Waraqah bin Naufal. Antum lihat Waraqah bin Naufal. Dia mengatakan, apa yang kamu dapat ini, wahyu ini, seperti yang didapati oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kalau kamu mendapatkan ini, aku akan beriman. Maka Waraqah beriman. Tapi kemudian meninggal dunia. Kata Waraqah, pengikut kamu nanti akan banyak. Dan apa yang kamu dakwakan ini pasti dimusuhi. Apakah kami dimusuhi? Kata Rasulullah, iya dimusuhi. Tidak ada seorang nabi pun sebelummu yang mendakwakan dakwah yang hak ini pasti dimusuhi, pasti dimusuhi, pasti dimusuhi. Kita harus sabar dalam dakwah ini. Ini perkataan Waraqah. Antum lihat di Sahih Bukhari di hadis yang ketiga di Sahih, di awal-awal. Enggak ada seorang pun yang datang seperti yang kau bawa pasti dimusuhi. Makanya harus sabar kita dalam dakwah ini. Dimusuhi oleh orang banyak. Dimusuhi dakwah yang hak ini. Kita sabar. Ini pada perjuangan. Jihad. Dan kita kadang-kadang sempit dada kita. Banyak kita memuji Allah, banyak menyanjung Allah. Laksanakan ibadah kepada Allah. Kemudian kata Ibnu Qayyim, kalau orang melaksanakan 4 tingkatan ini, dia termasuk orang-orang yang Rabbani. Dan para salafus saleh sepakat bahwa seorang tidak disebut sebagai seorang yang Rabbani sampai ia dapat mengetahui kebenaran, mengamalkannya, mengajarkannya. Oleh karena itu orang yang berilmu, yang mengamalkan, mengajarkan, maka ia disanjung di sisi malaikat. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang 2 tingkatan. Jihad membentengi diri dari syubhat yang merusak iman. Yang kedua, jihad membentengi dari serangan syahwat. Ini juga perlu jihad ini. Karena setiap hari hati manusia didatangi oleh syubhat dan syahwat. Syubhat yaitu tentang pemikiran, pemahaman, aliran sesat yang masuk menggoda kita. Yang kedua, syahwat, kecintaan kepada dunia, wanita, anak, harta, kendaraan, jabatan dan segala macam. Ini syahwat. Ini terus memasuki hati manusia. Makanya harus kita lawan. Banyak orang-orang yang kena, bukan hanya penuntut ilmu, dai-dai kena fitnah syahwat dan syubhat ini. Hatta syekh bisa kena, syekh, hatta ulama bisa kena. Bukan mustahil. Syubhat dan syahwat. Makanya perlu perjuangan dan mohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk melawannya. Kemudian yang ketiga, jihad kuffar dan munafikin. Jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, dengan hati, dengan lisan, dengan harta dan dengan jiwa. Tapi untuk orang munafikin, jihadnya dengan apa? Dengan hujjah dan bayan. Kemudian yang keempat, jihad melawan arbabu zulm wal bid'ah wal munkarat. Jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim, pelaku bid'ah dan kemungkaran. Ini dengan tangan. Apabila sanggup, tidak sanggup dengan lisan, enggak sanggup dengan hati. Ini jihad. Kita melawan tokoh-tokoh orang-orang yang zalim. Sekarang kalau yang zalimnya pemerintah, disuruh kita sabar. Kita nasihati dia. Makanya kata Nabi SAW, ketika kita datang kepada penguasa yang zalim, kita nasihati dengan cara yang baik. Ini termasuk afdolul jihad. Kata Rasulullah, afdolul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad menyampaikan kalimat yang benar kepada penguasa yang zalim. Menyampaikan inda, bukan di media, bukan di mimbar, bukan di buku, bukan. Tapi menyampaikan langsung kepada penguasa. Datang kepada dia. Sebab kalau kita datang, mungkin pemerintah gak suka, dipenjara orang itu. Atau dibunuh.
Maka dikatakan afdhul jihad, seutama jihad, menyampaikan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Makanya kita harus sabar menghadapi penguasa yang zalim. Nabi ingatkan sabar, bukan dengan demo. Bukan menjelekkan dia di mimbar. Enggak boleh dalam Islam menjelekkan penguasa di mimbar, tidak boleh dalam Islam. Kemudian juga melawan ahlul bidah, tokoh-tokoh ahlul bidah. Ini harus terus. Kalau dulu itu ada ulama yang menulis kitab untuk pedang yang terhunus, untuk siapa? Untuk ahlul bidah. Makanya kita harus barok dengan ahlul bidah ini. Enggak boleh mendengarkan perkataan mereka, enggak boleh duduk dengan mereka. Mereka harus dikucilkan ahlul bidah karena dia merusak agama. Pokok agama ini Islam dirusak oleh ahlul bidah. Seperti siapa ahlul bidah? Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan yang lain. Ini merusak agama. Makanya tokoh-tokoh Syiah itu bukan disuruh ceramah, dikucilkan dia, diancam dia mestinya. Kalau zaman dulu dia pedang kepada tokoh-tokoh ahlul bidah itu. Tentunya setelah umat Islam mempunyai kekuatan dan didukung oleh siapa? Didukung oleh penguasa. Nggak dibiarkan ahlul bidah seperti sekarang dibiarkan ahlul bidah. Makanya kita harus punya sikap kepada ahlul bidah, terutama Syiah ini merusak. Syiah ini pengkhianat, kadzab wa pengkhianat selama-lamanya. Kaum muslimin para ulama terbunuh sepanjang sejarah dengan sebab Syiah. Syiah ini di mana-mana. Sampai dia bisa bekerja sama dengan siapa? Dengan Yahudi dia bisa kerja sama, dengan orang-orang kafir, dengan hulagokan kerja sama dia untuk membunuh kaum muslimin di Baghdad. Syiah ini. Syiah paling jahat ini. Makanya kita harus hati-hati kepada mereka. Ngerusak Islam dan ngerusak kaum muslimin. Semua dihalalkan oleh dia. Nggak ada Syiah itu, ini nggak boleh, ini nggak haram, nggak ada. Ini Syiah. Semuanya halal. Riba halal, zina halal. Zina halal menurut mereka. Dengan alasan apa? Nikah mut'ah. Sholat Jumat nggak wajib karena imam belum muncul. Sholat Jumat nggak wajib bagi dia. Karena apa? Imam belum muncul. Sholat berjamaah nggak wajib. Harus dengan imam. Banyak lagi yang lain. Belum lagi mereka mencaci maki para sahabat. Mereka merusak Al-Quran. Mereka merusak sunnah dan yang lainnya. Ini memang harus diperangi mereka. Syiah ini. Kemudian juga orang-orang yang berbuat kemungkaran. Tapi tentunya semua harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Harus dengan kemampuan. Harus dengan lemah lembut. Harus dengan sabar kata para ulama. Nggak bisa bebas semua yang bisa melakukan. Rusak agama ini. Maka harus kita ketika melakukan itu para ulama terdahulu musyawarah dengan siapa? Dengan penguasa. Untuk memerangi ahlul bidah. Memerangi tokoh-tokoh kezaliman dan yang lainnya. Ya, saya pikir cukup.